Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and good morning everyone. Hi, hello. Welcome back to our English class with your English teacher Miss Muti. Selamat datang kembali di kelas bahasa Inggris bersama Miss Muti. Hi there, how are you today? Apa kabar hari ini? I hope everyone, whenever and wherever you are always fine. So, before we start our class today, Miss ingin mengucapkan dimanapun anandaku yang soleh dan soleha berada sekarang belajarnya walaupun kita dari rumah, kita tidak boleh kalah ya semangatnya pada saat kita belajarnya dari sekolah. So, today we are going to continue our material from last week. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dari minggu lalu, yaitu tentang present continuous tense. Oke, jadi seperti yang kita ketahui bahwa minggu lalu itu kita membahas tentang present continuous tense. Apa itu present continuous tense? Jadi, present continuous tense itu digunakan untuk mengungkapkan kejadian, kegiatan, atau peristiwa yang sedang terjadi pada saat itu. Jadi, pada saat kita mengucapkannya, kejadian atau peristiwa itu pun terjadi, seperti itu. Jadi, contohnya, my father is reading a magazine right now. Jadi, ayahku sedang membaca majalah hari ini. Majalah sekarang. Jadi, my father is reading a magazine right now. Ayahku sedang membaca majalah, sebuah majalah sekarang. Jadi, pada saat kita mengatakan kalimat tersebut, pada saat itu juga memang ayah tak sedang melakukan kegiatan tersebut atau kejadian tersebut. Jadi, present continuous tense itu digunakan untuk mengungkapkan kejadian atau peristiwa yang sedang berlangsung pada saat kita berbicara pada saat itu juga kejadian atau kegiatan tersebut berlangsung. Oke? Kita menggunakan present continuous tense. Nah, adapun ciri-ciri atau bentuk kalimatnya itu ada kalimat positif, negatif, dan kalimat tanya. Oke, kita mulai dari kalimat positif. Nah, kalimat positif bisa dilihat bahwa I am doing my homework in the bedroom. You are using my pen. They are watching the movie. We are listening to the radio. She is sleeping. Oke, bisa dilihat nomor 1 sampai nomor 5 itu, 1 sampai 6 itu bisa dilihat bahwa semua kalimat tersebut menggunakan to be, am, is, atau are. Nah, setelah to be, am, is, atau are, baru dia menggunakan kata kerja tambah ing atau verb tambah ing. Contohnya, do jadi doing, use jadi using, watch jadi watching, listen jadi listening, dan sleep jadi sleeping, atau read jadi reading. Oke? Jadi setelah am, is, atau are baru verb ing atau kata kerja tambah ing. Jadi I untuk am, you, they, we untuk are, she, he, it untuk is. Setelah itu baru verb ing atau kata kerja tambah ing. Oke? Bisa dipahami itu yang dimaksud dengan positive form. Positive form itu memiliki makna atau mengandung makna positif. Mereka tidak mengandung makna penyangkalan atau pengingkaran. Makanya disebut dengan kalimat positif atau bentuk positif. Oke, bisa dilihat ya. Nah, ini merupakan rumus yang kita gunakan atau aturan yang kita gunakan dalam membuat kalimat positif. Nah, jadi dimulai dari subjek dalam bahasa Inggris itu ada 7, I, we, you, they, she, he, it. Itu digunakan dalam membuat kalimat dan menggunakan to be, am, is, atau are. I untuk am, you, they, we untuk are, she, he, it untuk is. Oke, setelah itu baru verb ing atau kata kerja tambah ing. Kata kerja tambah ing itu seperti do jadi doing, use jadi using, watch jadi watching. Oke, bisa diketahui ya. Atau tambah o atau objek. Contohnya my homework, my pen, movie, radio, atau book. Itu semua merupakan objek atau bendanya. Oke, bisa dilihat ini adalah contohnya, kira-kira yang mana benar. Kalau kita membuat kalimat positif, she is sleeping, she is sleep, atau she is sleeping. Nah, seperti yang diketahui tadi bahwa present continuous tense itu merupakan ciri-cirinya adalah penggunaan to be, am, is, are, dan verb ing atau kata kerja tambah ing. Yang mana kira-kira benar? 1, 2, atau 3?
Oke, yang benar adalah yang ketiga, yaitu she is sleeping. Ada kata is dan ada kata kerja tambah ing, sleep, sleeping. Oke, how about yang kedua, they writing, they are write, atau they are writing. Yang mana kira-kira benar untuk present continuous tense? Oke, yang ketiga juga ya, they are writing. Ada subjek, ada to be, kata bantu, dan ada verb ing atau kata kerja tambah ing. Bagaimana dengan yang ketiga? My cat jumping, my cat is jump, atau my cat is jumping. Yang mana benar? Yang 1, 2, atau 3? Oke, betul sekali ya, good job. Yang benar adalah my cat is jumping. Itu merupakan, jadi she is sleeping, they are writing, my cat is jumping merupakan bentuk positif. Oke, sekarang kita pindah ke bentuk negatif. Nah, bentuk negatif atau kalimat negatif merupakan kalimat yang memiliki makna negatif, yang memiliki makna pengingkaran atau penyangkalan. Nah, kalimat negatif itu ciri khasnya adalah kata bukan atau kata tidak. Nah, kata bukan atau kata tidak ini dalam bahasa Inggris dimaknai sebagai not. Oke, jadi not, kata not itu berarti mengandung makna negatif atau bukan atau tidak. Oke, negatif berarti not, memiliki makna bermakna tidak atau bukan. Contohnya, I am not doing my homework in the bedroom. You are not using my pen. They are not watching the movie. We are not listening to the radio. She is not sleeping, atau he is not reading a book. Bisa dilihat bahwa semua kalimat ini mengandung kata not yang berarti bukan. Nah, seperti yang diketahui bahwa not itu, kata not ini berarti merupakan bentuk kalimat negatif. Jadi, setelah semua kata di setiap nomor ini merupakan bentuk kalimat negatif yang bermakna negatif dan memiliki kata not. Oke, jadi setelah subjek, aturannya adalah setelah subjek baru bisa kita menggunakan, setelah subjek am, is, are, baru kita boleh menambahkan not. Oke, jadi setelah to be, am, is, are, baru kita boleh menambahkan not. Oke, setelah itu baru boleh tambah verb ing atau kata kerja tambah ing. Jadi I am not doing my homework. Nah, semua kata ini merupakan bentuk contoh kalimat negatif. Oke, adapun rumus yang kita pakai adalah subjek. Subjek itu I, you, they, we, she, he, it. Sedangkan am, is, are itu adalah to be atau kata bantu. I untuk am, is untuk she, he, it, dan are untuk you, they, we. Nah, setelah itu baru boleh kata not. Kata not ini melambangkan bahwa kalimat tersebut merupakan kalimat negatif. Setelah itu baru boleh ditambahkan verb ing atau kata kerja tambah ing. Contohnya do, doing, use jadi using, watch jadi watching, listen jadi listening, sleep jadi sleeping, dan read jadi reading. Nah, setelah itu baru kita tambahkan o. O ini merupakan objek. Objeknya adalah homework, pen, movie, radio, atau book. Oke, jadi yang perlu diingat adalah subjek I, you, they, we, kata bantu am, is, atau are, dan kata not atau tambahkan verb ing. Itu berarti kalimat tersebut merupakan kalimat bentuk negatif. Oke, sekarang kita lihat contohnya ya, yang mana kira-kira benar untuk kalimat negatif. She not sleeping, she is not sleep, atau she is not sleeping. Oke, yang benar 1, 2, atau ketiga. Oke, pintar sekali ya, good job. Yang benar adalah she is not sleeping. Begitupun untuk nomor kedua. They not writing, they are not write, atau they are not writing. Kira-kira yang mana yang benar untuk kalimat negatif? Oke, yang ini ya, they are not writing. Berarti ada subjek, ada to be, am, is, atau are, dan ada kata not. Oke, setelah itu my cat not jumping, atau my cat is not jump, atau my cat is not jumping. Yang mana benar? Pertama, kedua, atau ketiga? Oke, good job. Yang ketiga, my cat is not jumping. Bisa dilihat ya semua contohnya. Dia menggunakan membutuhkan subjek, kata ganti orang, menggunakan to be atau kata bantu am, is, atau are, baru dia menggunakan kata not. Oke, bisa dilihat itu adalah contoh bentuk kalimat negatif.
Sekarang kita berpindah ke kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif itu dikenal juga sebagai kalimat tanya. Nah, kalimat ini digunakan untuk menanyakan sesuatu atau untuk memastikan sesuatu. Nah, seperti ini contohnya. Bisa dilihat ya, am I doing my homework in the bedroom? Are you using my pen? Are they watching the movie? Are we listening to the radio? Is she sleeping atau is he reading a book? Oke, bisa dilihat bahwa di present continuous tense yang menyatakan kejadian, peristiwa, kegiatan atau tindakan yang sedang berlangsung pada saat itu, dia ciri khasnya adalah to be, am, is, are, dan verb ing atau kata kerja tambah ing. Jadi di semua kalimatnya itu selalu ada am, is, are, dan verb tambah ing. Kata kerja tambah ing itu adalah ciri khas dari present continuous tense. Nah, begitupun untuk kalimat tanyanya atau membuat kalimat tanya selalu ada am, is, are atau kata bantu am, is, are atau to be am, is, are. Nah, jadi kalau di kalimat tanya itu am, is, are-nya itu kata bantunya diletakkan paling awal kalimat. Jadi di awal kalimat. Setelah itu baru diletakkan subjeknya atau kata gantinya. Contohnya I, you, they, we, she, he, it. Jadi setelah to be atau kata bantu baru boleh subjek, setelah itu baru boleh verb ing atau kata kerja tambah ing. Jadi am I doing, are you using, are they watching, are we listening, is she sleeping atau is he reading. Jadi dimulai dari kata to be atau kata bantu, baru setelah itu baru ditambahkan subjek atau kata ganti orang I, you, they, we, she, he, it, dan setelah itu baru boleh tambah verb ing atau kata kerja tambah ing. Oke, itu merupakan bentuk interrogative form. Jadi kalau misalnya dia am, is, are-nya ada di depan, berarti dia adalah bentuk kalimat tanya atau interrogative form. Oke, dan jangan lupa diakhiri dengan question mark atau tanda tanya ya untuk membuat kalimat tanya. Oke, jadi ini adalah rumusnya yang bisa kita ikuti untuk membantu kita. Berarti am, is, are atau to be am, is, are tambah subjek I, you, they, we, she, he, it, baru tambah verb ing. Oke, seperti itu. Ini adalah contohnya yang bisa kita gunakan yang membantu kita untuk membuat kalimat. Oke, so kira-kira yang mana benar dalam kalimat tanya? Sleeping she, atau is she sleep, atau is she sleeping? Oke, yang benar adalah is she sleeping. Jadi ciri khasnya adalah tadi adalah to be, setelah itu baru subjek, dan setelah itu adalah verb ing. Jadi yang benar adalah yang ketiga, is she sleeping, apakah dia sedang tidur? Next, writing they, atau are they writing, atau are they writing? Oke, yang ketiga juga ada ya, yang benar are they writing, apakah mereka sedang menulis? How about jumping my cat? Is my cat jump atau is my cat jumping? Yang mana yang benar? Oke, very good. Is my cat jumping? Oke, bisa diperhatikan ya bahwa selalu dimulai kalau kalimat tanya dengan to be atau kata bantu am, is, are. Oke, bisa dipahami ya. Oke, sekarang kita mengerjakan tugas latihannya. Change the sentence based on the given pattern. Jadi ubahlah kalimat di bawah ini berdasarkan tanda yang sudah diberikan. Jadi kalau misalnya ini tanda kurang berarti dia kalimat negatif, tanda tambah berarti kalimat positif, dan tanda tanya berarti kalimat tanya. Oke, jadi contohnya misalnya yang pertama adalah kita lihat dari garis pertamanya ya. Roman is not chatting on the exam. Nah, kalimat ini kan merupakan kalimat negatif sesuai instruksi. Nah, yang kosong adalah kalimat positifnya. Jadi kira-kira kalau Roman is not chatting on the exam diubah menjadi kalimat positif seperti apa bunyinya? Oke. Begitupun untuk nomor 2, 3, 4, 5. Jadi kalau misalnya di sini kata pertama yang ada itu kalimat pertama adalah kalimat tanda tanya, berarti merupakan kalimat tanya. Nah, kalau yang diminta ubah menjadi tanda tanya di sini berarti yang diubah berarti diminta untuk mengubahnya menjadi kalimat positif. Oke, bisa dimengerti? Tanda kurang untuk kalimat negatif, tanda tambah untuk kalimat positif, dan tanda tanya untuk kalimat tanya. Oke, bisa dikerjakan nomor 1 sampai nomor 5 diubah ini satu kalimat yang pertama ini diubah menjadi kalimat yang ada dalam kurung, apakah dia kalimat positif, kalimat negatif, atau kalimat tanya. Oke, bisa dikerjakan di buku tulisnya masing-masing, number 1 until number 5. Lalu setelah itu minta tolong ayah dan bundanya untuk difotokan ataupun bisa difoto sendiri.
hasil pekerjaannya lalu dikirimkan ke Miss Muti, ke WA pribadinya Miss Muti. Oke. Jadi I think that's all for today. Thank you very much for your nice attention. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua ke depannya. And see you on the next meeting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good day everyone.